Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 2 Januari 2023 bersama Pastor Revi Tanot dari Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat berjumpa lagi di tahun yang baru ini, tahun 2023. Selamat tahun baru untuk kita semua. Puji Tuhan kita dapat memasuki dan menikmati tahun yang baru dengan penuh sukacita karena rahmat Tuhan, Immanuel Allah beserta kita. Mari kita berkati hidup kita hari ini, bahkan sepanjang tahun ini dengan merenungkan Injil Tuhan. Hari ini Injil diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, betapa kita sungguh bersyukur dalam mengawali tahun yang baru ini, tahun 2023, kita dituntun oleh firman Tuhan untuk mengambil sikap yang bijak dan tepat menjalani hari-hari hidup kita di tahun penuh rahmat ini. Kemarin tanggal 1 Januari kita diajak mencontoh Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda kita, untuk menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Bunda Maria mengajak kita untuk selalu masuk ke dalam doa dan merenungkan semua yang terjadi di dalam Tuhan. Maksudnya agar kita menemukan kehendak Tuhan dalam semua perkara yang terjadi dalam hidup kita. Jangan kita bersikap reaktif, tetapi reflektif. Diam sejenak, jangan biarkan jari kita cepat-cepat mengetik dan mereply pesan yang kita terima tanpa berpikir panjang. Jangan terburu nafsu dan jangan dulu langsung bicara. Tahan diri, tenang, masuk ke hadirat Tuhan. Inilah sikap iman yang bijak, yang
dicontohkan dengan indah oleh Bunda Maria. Terima kasih Bunda Maria mengingatkan kami di setiap awal tahun untuk selalu menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini Yohanes Pembaptis menjadi inspirasi bagi kita untuk memasuki dan menjalani tahun yang baru ini dengan penuh makna. Kita memulai tahun baru dengan kesadaran diri. Kita perlu menyadari diri, siapakah aku ini? Mengapa Tuhan menghadirkan aku di dunia ini? Mengapa Tuhan memberi aku kesempatan untuk memasuki tahun yang baru? Apa sebenarnya panggilan dan perutusanku di dunia ini? Apa sesungguhnya tanggung jawab kita kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang menempatkan kita di sini, dan mengapa Tuhan mengutus kita di tempat ini? Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kesadaran diri Yohanes Pembaptis mengenai siapakah dia dan untuk apa ia hadir ke dalam dunia, apa yang seharusnya ia lakukan, apa yang menjadi tanggung jawabnya terhadap Allah yang mengutusnya. Inilah satu bentuk refleksi mengenai perutusan kita. Kesadaran diri ini membuat Yohanes Pembaptis menjadi rendah hati. Ia tidak takabur, tidak sombong, atau menganggap diri hebat. Kesadaran diri Yohanes ini kiranya membantu kita juga untuk membangun kesadaran diri kita di awal tahun yang baru ini dalam menjalani hidup dan karya kita, misi dan perutusan kita di tahun ini. Tahun baru tanpa kesadaran baru mengenai siapakah aku dan untuk apakah aku ada di dunia ini hanya akan membuat kita sekedar hidup dan berjalan menapaki lorong-lorong kehidupan tanpa pegangan hidup yang kuat, bahkan tanpa arah yang jelas. Ingatlah bahwa kita diciptakan Allah untuk kemuliaan-Nya. Demikian diberitakan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 7. Rasul Paulus juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kesadaran ini membuat kita menjadi semakin rendah hati. Seperti Yohanes Pembaptis, ia hanya hidup untuk memuliakan Allah, bukan untuk mengagungkan dirinya sendiri. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, apakah yang dimaksudkan dengan hidup demi kemuliaan Allah? Ada 4 hal yang perlu kita lakukan dalam hidup ini agar supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi Allah. Yang pertama, kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita selalu bersyukur atas semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dan karena itu kita akan tergerak untuk selalu datang bersujud menyembah Allah. Dan inilah sukacita kita, selalu bersandar kepada Allah, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, kita memuliakan Allah dengan menjadi seperti Kristus dalam cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak kita. Maka kita akan menjadi seperti Paulus. Dengan penuh keyakinan iman kita berkata, "Kini aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Keyakinan ini membantu kita untuk hidup seperti Kristus, senantiasa memuliakan Allah Bapa di surga. Yang ketiga, kita memuliakan Allah dengan mengembangkan semua karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita
untuk melayani Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Jangan simpan karunia-karunia yang Tuhan berikan, talenta-talenta yang ada dalam diri kita hanya untuk diri kita sendiri, akan tetapi kita kembangkan terus agar nama Tuhan dipuji melalui semua karunia yang ada pada kita. Yang keempat, kita hidup dalam cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Kita tidak hanya hidup bagi diri sendiri tetapi bagi Tuhan. Mencintai Tuhan dengan segenap hati dan mencintai sesama seperti diri sendiri. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, inilah kiranya 4 hal yang dapat kita lakukan untuk hidup memuliakan Allah seperti Yohanes Pembaptis yang hidup demi untuk tujuan Allah, untuk kemuliaan Allah. Karena itu dia selalu berkata, biarlah Yesus semakin besar dan aku semakin kecil. Ad maiorem Dei gloriam, semua demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Sahabat Fresh Juice, biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam hidup dan karya kita. Untuk itu, berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal memberkati perjalanan hidup kita sepanjang tahun yang baru ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 2 Januari 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Revi Tanot untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam fresh.